Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel Batam Update. Nah, tadi di awal video itu adalah kemegahan di kota Batam. Nah, jadi teman-teman, ini saya sedang berada di jalan penghubung antar Batu Aji dan Sekupang. Nah, saya dari Batu Aji dan saya mau ke Batu Ampar. Sekalian kita keliling kota Batam. Nah, jadi teman-teman, kota Batam adalah salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kota Batam merupakan kota terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, walaupun statusnya kota terbesar, tapi kota Batam bukanlah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, melainkan ibu kotanya ada di kota Tanjung Pinang sana, di seberang kota Batam ya. Nah, jadi kota Batam ini teman-teman terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, di mana pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh jembatan Barelang. Nah, jembatan Barelang yang teman-teman lihat di awal video tadi ya. Nah, penduduk kota Batam teman-teman itu sekitar 1.300.000 jiwa. Nah, sangat banyak ya teman-teman. Kalau di Provinsi Kepulauan Riau, penduduk kota Batam itu meliputi setengah dari jumlah populasi keseluruhan populasi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sedangkan untuk daerah Sumatera ya, misalnya Batam dikategorikan masuk wilayah Sumatera, Batam itu merupakan kota terbesar ketiga jika dilihat dari jumlah penduduk. Nah, mantap bukan? Oke teman-teman. Nah, Batam dulunya hanya sebuah kecamatan teman-teman di Kabupaten Kepulauan Riau. Saat itu Kepulauan Riau masih bagian dari Provinsi Riau yang berada di Pulau Sumatera. Nah, saat tahun 1970-an Presiden kita saat itu Bapak Soeharto mencanangkan pengembangan kota Batam untuk menjadi Singapuranya Indonesia. Nah, mungkin saat itu Presiden melihat Singapura semakin maju, maka kita harus bisa menyainginya dengan cara mengembangkan Pulau Batam menjadi kota industri, mungkin ya jasa atau perdagangan. Maka dibentuklah Otorita Batam yang sekarang kita kenal dengan Badan Pengusahaan Batam. Nah, Otorita Batam inilah yang bertugas untuk mengembangkan kota Batam dengan membangun infrastruktur jalan, membangun kawasan industri, dan menarik investasi. Nah, semenjak saat itu Batam terus berkembang, banyak pendatang. Nah, barulah muncul atau dibentuk pemerintahan kota Batam. Nah, saat ini pembangunan di kota Batam diemban oleh pemerintah kota Batam dengan mengikutsertakan Badan Pengusahaan Batam teman-teman. Nah, jadi misalnya teman-teman melihat Batam ini banyak pelabuhan ya, pelabuhan internasional maupun domestik. Nah, itu dikelola oleh BP Batam. Nah, ini kita lewat di daerah Simpang Seladi. Karena ini hari Minggu teman-teman, pagi Minggu, maka sepi ya. Nah, kalau misalnya pas pagi jam kerja atau jam pergi kantor, ini agak macet teman-teman. Nah, di sini akan dibangun flyover Seladi. Nah, flyover ini yang membangun adalah BP Batam sekarang posisinya. Nah, jadi pembangunan di kota Batam ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah kota Batam, tetapi dilakukan juga oleh BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam. Nah, jadi itulah keistimewaan kota Batam teman-teman. Makanya Batam ini lebih cepat berkembang daripada kota-kota lain di Indonesia. Nah, kota Batam akan kemajuannya akan melewati Palembang atau Medan. Menurut saya itu hanya tinggal menunggu waktu saja ya. Nah, kita lihat ke depannya kota Batam ini akan berkembang seperti apa. Oke, ini sedang suasana pagi Minggu teman-teman. Tadi ada orang yang bersepeda.
Nah teman-teman lihat, ada beberapa gedung tinggi di depan kita. Cuma sayangnya yang gedung ini, yang di Simpang Balai Center ini, gedung ini sudah lama tidak diteruskan pembangunannya teman-teman, alias mangkrak. Nah kita harapkan ya ada kejelasan, tidak seperti ini ya, mengganggu pemandangan sih menurut saya. Oke teman-teman, tahukah kalian bahwa posisi wali kota Batam dan kepala BP Batam saat ini dipegang oleh atau dijabat oleh orang yang sama, yaitu Bapak Haji Muhammad Rudi. Nah, Bapak Haji Muhammad Rudi ini sebenarnya adalah wali kota Batam. Cuma sejak tahun 2019 oleh pemerintah pusat, Bapak Haji Muhammad Rudi ditunjuk juga sebagai kepala BP Batam. Nah, maka dengan ditunjuknya Bapak Muhammad Rudi sebagai kepala BP Batam, pembangunan kota Batam bisa lebih cepat ya, karena yang mempunyai kewenangan ya hanya satu orang gitu. Nah ini teman-teman, kita melewati di depan BCS Mall ya, salah satu mall yang legendaris di kota Batam. Nah kita akan melewati apa ya, Jalan Raden Patah dengan view gedung tinggi di kota Batam teman-teman. Nah kita memasuki Jalan Raden Patah ya teman-teman. Nah jadi Batam ini sedang gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur jalan teman-teman ya, sekaligus pedestriannya. Nah seperti yang teman-teman lihat sebelah kiri kita itu trotoarnya sudah cukup bagus ya, cuma mungkin belum cukup lebar ya, mungkin karena keterbatasan apa ya, lahan juga ya, kan sudah mepet dengan ruko. Oke teman-teman, nah teman-teman bisa lihat, nah itu ada beberapa gedung tinggi yang terlihat dari sini ya. Nah kumpulan gedung-gedung yang di depan kita itu adalah Nagoya Mansion dan juga Nagoya Tamrin City ya. Oke. Nah jadi seperti inilah teman-teman situasi jalanan di kota Batam kalau hari Minggu ya. Mungkin karena di hari biasa mobilitas orang-orang Batam ini sangat tinggi ya, sehingga hari Minggu dimanfaatkan benar-benar untuk beristirahat. Nah ini ada Winner Towers, tidak terlalu tinggi gedungnya. Nah, ini ada lampu merah ya. Oke kita berhenti dan kita lanjutkan perjalanannya. Nah ini sudah di daerah Kampung Utama teman-teman. Oke teman-teman lihat, itu apartemen dan hotel Nagoya Mansion ya, cukup megah. Nah itu sebelah kanan ada Nagoya Tamrin City. Nah jadi beginilah teman-teman suasananya ya. Nah kita mengharapkan Batam ini benar-benar maju ya, karena Batam merupakan beranda terdepan Indonesia, di mana letak Batam ini ya persis di sebelah selatan Singapura, dekat ya. Teman-teman kalau mau ke Singapura lewat Batam itu bisa dari beberapa pelabuhan, bisa dari Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Internasional Harbour Bay, Pelabuhan Internasional Batam Center, Pelabuhan Internasional Nongsapura. Nah bisa lewat mana saja. Oke, cuma butuh 40 menit kita perjalanan ke Singapura menggunakan ferry ya. Nah jadi sangat dekat sekali teman-teman. Nah kita harapkan ke depan walaupun tidak bisa seperti Singapura, tapi setidaknya kita bisa mengikuti jejak Singapura, mengikuti cara Singapura untuk maju teman-teman. Nah inilah pentingnya apa ya, pengembangan sumber daya manusia di kota Batam ini secara luas teman-teman. Mungkin kalau Pulau Batamnya saja itu lebih kecil dari Singapura ya, tapi kalau Batam ini digabungkan dengan Rempang, dengan Galang, dengan Setoko, Batam ini bisa lebih luas ya, dengan Pulau Bulan lah. Tapi Pulau Bulan banyak peternakan babi sih, nggak masalah sih teman-teman. Oke, dengan Belakang Padang, Pulau Sambu ya kan. Nah Batam ini luas teman-teman. Nah
tinggal pengembangannya bagaimana, ya kan. Oke. Nah, teman-teman bayangkan di pusat kota ada becak ya nggak masalah sih sebenarnya. Oke, nah ini kita berhenti di lampu merah McDonald. Kita teruskan perjalanan kita, teman-teman. Kita belok kanan ya. Ini ada pos polisi. Nah, depan kita itu adalah Planet Holiday. Nah, kita belok kiri. Nah, ini daerah Jodoh ya, teman-teman. Nah, cuma di Batam ini masih banyak bangunan semi permanen kayak yang sebelah kiri kita. Ya, mungkin belum apa ya. Ya, masih seperti itulah, teman-teman. Nah, ini kita akan belok di Jalan Duyung, teman-teman, ke arah Batu Ampar. Kalau ke kiri itu nanti bisa teman-teman ke Pacific Hotel, bisa ke DC Mall, nanti tembus lagi ke Simpang Bali Center. Nah, ini ada Happy Chinese New Year 2024 karena memang suasananya sedang tahun baru Cina ya. Oke teman-teman, sekian video kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.